Ini buat fun fact aja karena banyak yang nggak tahu nih Pak. Jadi mertua tuh ada hak warisnya ya Pak. Oh. Dari si yang meninggal. Jadi aku istri nih. Ya. Mertuaku tuh ada hak waris apabila terjadi apa-apa pada suamiku kan. Iya betul. Sebaliknya juga begitu. Orang tuaku adalah ahli warisku kan. Betul. Jadi orang tuh suka lupa ini nih Pak. Betul. Hak waris istri sama hak waris mertua lebih besar mana Pak? Nah ramai tuh. Halo, saya Liguina Hananto, nyonya rumah di acara ini. Kami siap menemani kalian untuk belajar segala yang finansial, nggak pakai ribet. Ingat ya, kita mau belajar finansial bareng semua. Khusus episode kali ini, kami bekerja sama dengan cariustad.id, sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan, dimulai dari belajar Islam untuk anak dan dewasa, bimbingan mualaf, khotbah Jumat, sampai dengan kajian di kantor. Dan kali ini tamu kita dari cariustad.id adalah Pak Ustadz Abdul Karim Munte. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Munte adalah tim pengajar hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga menjadi direktur eksekutif di Al-Bukhari Institute Indonesia. Topik kali ini seru banget kalau kita bikin kelas. Kita pernah bikin kelas ya Pak ya? Benar. Di Qiyam Academy dengan topik waris, dan topik ini hits banget, banyak banget pertanyaan yang masuk waktu kita bikin kelas. Jadi akhirnya kita bahaslah di YouTube biar lebih rame dan lebih banyak yang bisa nonton. Pak Ustadz, kita tanya tentang waris nih Pak Ustadz. Siap. Ngomongin waris tuh ya Pak ya, kalau sebelum orang tua wafat, Ya. jadi durhaka gak sih Pak? Takut ngomongin waris. Iya gak sih? Semua orang takut kan ngomongin waris. Betul, tapi betul. perlu. Ini kita Betul, dicap betul. durhaka gimana nih Pak? Betul. Mungkin takutnya kualat aja mungkin ya. Definisi kualat sama durhaka beda ya Pak? Iya betul. Kalau durhaka kan udah pasti berdosa. Udah gitu pasti ya. berdosa. Kalau kualat mungkin marah aja orang tua ya. Masih Iya. hidup saya kalian udah Kalau udah bagi-bagi. nanya-nanya. Tapi Gimana tuh? sebenarnya saya mungkin mau menjawabnya begini ya. Membicarakan waris saat masih hidup yaitu bagian dari belajar ya. Belajar terkait dengan bagaimana nanti harta setelah pemiliknya meninggal dunia. Karena kan kepemilikan kita di dunia ini kan terbatas ya. Berakhir ya? Begitu sudah meninggal berakhir. Betul. Nah, membicarakannya itu bisa malah sangat penting ya. Bisa jadi sangat penting kan. Apalagi misalkan kita nggak paham soal kewarisan gitu ya. Kita nggak paham soal harta-harta yang dimiliki oleh keluarga kita itu yang mana saja. Kadang kan bisa jadi anak nggak tahu harta orang tuanya apa saja gitu Gimana kan. tahu? Kan nggak tahu Pak. Betul. Ngomongin uang aja tabu, ngomongin waris lagi. Bener-bener ya. Dan itu pada akhirnya nanti keluarga kesulitan begitu pemiliknya meninggal dunia. Ya. Ya nggak mesti harus orang tua yang lebih dulu meninggal. Betul, ya, bisa jadi belum tentu. anak. Jangan-jangan kita sendiri yang duluan ya. Jadi baiknya kalau sudah berkeluarga memang membicarakan itu tidak apa-apa, supaya setidaknya kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa saja harta orang-orang tua kita gitu. Hukum waris di Indonesia tuh ada 3 ya. Ini buat background information dulu buat teman-teman. Hukum waris di Indonesia tuh ada 3. Ada hukum waris Islam, ada hukum waris Barat yang digunakan sama non-Muslim, dan juga ada hukum waris adat. Karena keterbatasan waktu, kita hari ini hanya undang Pak Ustadz aja. Jadi kita hanya bahas hukum waris Islam. Betul. Dan kita cuma punya 30 menit buat bahas hukum waris. Kalau di Fakultas Hukum tempat Pak Ustadz mengajar, berapa SKS Pak? 3 SKS 3. Yang artinya itu adalah 1 Ya, semester. berarti 1 semester 1 semester 3 kali berarti 2 jam setengah kali 16 pertemuan. 16 pertemuan. Itu kalau di Fakultas Hukum. Betul. Kalau di Waktu Fakultas saya Syariah kuliah di Syariah, saya malah 4 SKS, 2 semester. 2 semester. Ya. Jadi ini Mission Impossible mau jelasin tentang Betul. hukum waris dalam 30 menit, tapi siap-siap kalau ada yang mau mulai catat, mau di slow down ngomongnya atau mau dicepetin ngomongnya, siap-siap karena menurut aku ini materi yang penting banget, semua orang harus tahu.
Jadi sekarang Pak, kalau ada nih seseorang meninggal itu kan pasti ya guys, cuman nggak tahu kapan. Seorang meninggal, apa yang harus kita lakukan pertama kali dengan warisannya dari sisi agama Islam? Oke, ketika orang meninggal dunia, jadi kita sebagai keluarga itu setidaknya ada 4 hal yang harus kita lakukan. Pertama itu yang disebut dengan tajhizul janazah ya. Jadi pemulasaran jenazah. Jadi kewajiban kita keluarga, kalau misalkan tidak ada keluarga berarti kewajiban warga sekitar, itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Itu kewajiban yang bisa dilakukan oleh perwakilan saja. Itu mengurus jenazahnya dari dia kalau misalkan dia sakit sampai pemakamannya. Jadi kalau ada biaya-biaya dikeluarkan. Apalagi kalau misalkan sekarang kan ada tuh pemakaman mewah gitu ya. Yang ada ongkosnya dong iya, ya. Nah, dan ada kan di daerah-daerah tertentu mungkin mesti harus membayar lahan untuk pemakaman itu harus dibayar. Nah, setelah Atau dia sakit sebelumnya Pak. Betul. Nah, rumah sakit juga harus dilunasi terlebih dahulu gitu. Nah, terus yang kedua yang harus dilakukan adalah membayar utang. Kalau si pewaris punya utang, si ahli waris harus membayar utang terlebih dahulu. Makanya kan di tradisi kita itu bilang kalau ada sangkut paut utang piutang. Ditanya gitu. tuh pas udah mau nutup jenazah tuh di dalam liang kubur. Biasanya ada waktu pas disolatin atau biasanya kalau ada tentu kan ada tradisi untuk mengantar ke pemakaman, biasanya ada ceramah itu biasanya selalu diingatkan. Itu tujuannya supaya karena ada kewajiban ahli waris untuk membayarkan utang yang belum terlunasi oleh si yang meninggal. Nah, yang ketiga dia harus membayar atau menunaikan wasiat yang dibuat oleh si pewaris atau yang meninggal. Berarti wasiat itu ada dalam agama Islam ya? Betul. Nah, wasiat ini dibuat oleh si pewaris masih dalam keadaan hidup, nggak boleh dalam keadaan sekarat. Jadi kalau misalkan ada orang Ayo yang Pak tanda tangan Pak. atau dia kan ada tuh yang udah di ICU gitu ya kan, udah dia nggak sadar apa yang dia lakukan, itu nggak sah. Nggak sah. Jadi dia harus menyadari, atau mungkin kalau misalkan udah penyakit yang sangat tua, Alzheimer gitu ya, dia nggak menyadari apa yang dia lakukan, maka itu harus nggak bisa wasiat kecuali harus disaksikan oleh seluruh ahli waris. Jadi tapi kalau misalkan yang tadi yang udah koma dia nggak sama sekali nggak bisa melakukan apa-apa, itu nggak bisa melakukan wasiat. Jadi tadi apa satu yang pertama tadi adalah menyelesaikan urusan jenazah, yang kedua adalah hutang, yang ketiga tadi tentang wasiat, terus yang keempat baru membagi warisan. Nah itu dan itu berurutan ya. Harus dilakukan secara berurutan. Nggak boleh bagi warisan dulu ya kan? Atau itu benar urutan 1, 2, 3, 4 ya Pak? Betul, karena semuanya itu kan nanti diambil dari hartanya si pewaris. Makanya kan di dalam Islam juga nggak boleh kita terlalu miskin ya. Sampai pemakaman kita juga akhirnya merepotkan orang lain gitu ya. Gak boleh sampai gak bisa makamin diri sendiri sebaiknya gitu ya. Jadi menjadi muslim yang kuat tuh diantaranya kan jadi kita gak ngerepotin orang pada saat kita sampai meninggal. Pak, berarti tadi disebut tentang hukum utang nih. Kan berarti ada harta waris, harta tuh diwariskan, utang tuh diwariskan juga Pak. Nah jadi tadi kita sebut ya, kalau kewajiban ahli waris itu membayarkan utang. Bukan mewariskan utang, bukan mewarisi Jadi bukan utang. menerima beda warisan. Beda ya. Utang itu nggak diwariskan. Jadi persepsi bahwa harta diwariskan, utang juga diwariskan ternyata salah, ternyata bukan. Kurang tepat lah. Di Islam nggak begitu. Iya. Karena kita suka rancu sama hukum yang berlaku di Indonesia. Kan ada di BW ya. Di BW ya. Di Perdata Barat memang kalau ahli waris itu kalau dia menerima warisan berarti semuanya utang juga menerima waris. Tapi di dalam Islam tidak begitu. Tidak begitu. Utang itu dibayarkan bukan diwariskan. Betul. Nah, kewajiban ahli waris membayarkan utang dari harta si pewaris. Kalau Pak, ada utang 1 miliar yang gede banget. Betul. Terus harta warisnya 500 juta yang tersisa. Si ahli waris tuh jadi harus bayar berapa? Nah,
si ahli waris membayarkan dari harta yang dimiliki oleh si pewaris. Jadi kalau misalkan tadi 500 juta. Ini kan simplistik aja ya. Ya, betul. Terus nanti ada hartanya 1 miliar, berarti kan ada selisih 500 juta ya. Itu secara hukum Islam itu bukan kewajibannya si ahli waris. Oke. Nah, tapi apakah boleh dibayarkan pakai hartanya dia? Boleh, bahkan dianjurkan. Tapi itu tidak kewajiban. Bukan wajib. Jadi ketika ahli waris ingin membayarkan itu sangat membantu orang tuanya. Itu bukti bukti bakti kita kepada orang tua. Jadi tapi kita jadi membantu. juga tidak membuat utang warisan itu sesuatu yang merepotkan si ahli waris ya. Betul. Karena itu kan bukan utang dia, itu utang orang tuanya gitu. Jadi si orang yang diutangin juga nggak kemudian harus ngotot itu dibayarin full karena hukum Islamnya tidak begitu sebetulnya. Iya. Tapi karena utang itu di dalam hukum Islam sifatnya individual. Jadi dibayar ke siapa yang berutang, dia yang wajib membayar. Antara si yang ngutang dengan orang yang memberikan utang. Oke, ini clear. Jadi kita tidak mewarisi utang, tapi kita membayarkan utang dari si yang meninggal menggunakan harta warisannya dia. Betul. Makanya tadi harus berurut. Si urutan itu harus beres dulu. Sehingga dibagi. mungkin gak ada harta waris gak apa-apa. Yang penting utang beres gitu ya. Betul. Ya boleh misalkan tiba-tiba dibagi warisannya padahal masih ada utang ke orang lain. Nah kalau misalkan terjadi begitu ya, kalau misalkan udah terlanjur dibagi. Terus ternyata ada hutang, ya berarti para ahli waris harus membayar, ya harus menerima konsekuensinya. Kenapa dibagi sebelum dibagi diselesaikan hutang piutangnya. Baik, gitu. Ini kan isu sensitif ya Pak ya. Kalau kita mau ngomongin waris, perlu ajak pasangan nggak sih? Atau cukup sama sanak keluarga aja, para ahli waris aja? Kan pasangan bukan ahli waris dong. Betul. Gitu. Betul. Mendingan gimana Pak? Nah, ini sebenarnya. Pertama begini ya, kalau mantu minggir gitu ya Pak. Para mantu tolong minggir. Iya, pertama begini, hukum waris itu sebenarnya kepada ahli waris. Ahli waris itu ada 2 sebabnya kalau di dalam hukum Islam konteks sekarang. Ya. Satu, karena dia punya hubungan darah. Yang kedua, karena dia punya hubungan perkawinan, suami atau istri. Anak, orang tua. Nah, mereka inilah yang punya kewajiban. Nah, bagaimana kalau misalkan mengajak pasangan atau keluarga? Ini sebenarnya sangat tergantung pada masing-masing. Baik. Jadi tidak ada larangan, juga tidak ada perintah. Tapi yang wajib itu adalah para ahli waris itu wajib memusyawarahkan, mendiskusikan, dan terlibat dalam pembagian harta warisan. Ahli waris dalam agama Islam tuh jadi siapa aja Pak kalau boleh diulang? Nah, pertama setidaknya ada 2 sebabnya ya. Satu, kenapa orang bisa jadi ahli waris? Satu, karena dia hubungan perkawinan. Berarti suami atau istri. Gak mungkin suami istri, ya. Dua-duanya pasti harus ada yang meninggal. Harus salah satu ya. Terus yang kedua, yang punya hubungan darah. Hubungan darah itu ke atas berarti orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek. Terus ke bawah itu anak, cucu, ke samping itu berarti saudara laki-laki, saudara perempuan, kemudian nanti paman-paman gitu ya kalau misalkan ada. Aku tahu ini ribet banget kalau kita harus jelasin dalam sebuah podcast gini Pak. Betul. Tapi ada istilah asobah yang kita sering dengar. Iya. Nah itu sebenarnya lebih ke besar bagian. Jadi ada ahli warisnya dulu, kemudian ada pembagiannya. Nah besar bagiannya itu berapa? Nah itu nanti ada istilah asobah, berarti mereka orang-orang yang mendapatkan sisa. Biasanya ini laki-laki atau anak perempuan yang bersama dengan anak laki-laki. Ada istilah zawil furud. Ini yang udah bagiannya tertentu. Jadi udah spesifik. Ya. Ditentukan 1/3 gitu ya. Orang tua ya Pak? Ya orang tua misalkan ayah atau ibu. Ibu misalkan si pewaris gak punya anak berarti 1/3. Atau kalau punya anak 1/6. Suami itu 1/2 kalau punya anak, 1/4 kalau 1/2 kalau tidak punya anak, 1/4 kalau punya anak gitu. Itu suami atau istri tadi kan ya. Orang tua dari si yang meninggal. Nah itu Ini buat fun fact aja karena banyak yang nggak tahu nih Pak. Jadi mertua tuh ada hak warisnya ya Pak.
Oh, Dari si yang meninggal. Jadi aku istri nih. Iya. Mertuaku tuh ada hak waris apabila terjadi apa-apa pada suamiku kan. iya betul, Sebaliknya juga begitu. Orang tuaku adalah ahli warisku kan. betul, Jadi orang tuh suka lupa ini nih Pak. betul. Hak waris istri sama hak waris mertua lebih besar mana Pak? Nah, ramai tuh. Pada dasarnya kalau kita lihat secara angka, ya pasti lebih besar orang tua ya. 1/3 Ya. atau 1/6. Ya. Tapi situasional. Kalau perempuan kan istri kan 1/4. Kalau punya anak 1/8. Jadi kalau dibandingkan seperti itu ya memang orang tua Ya. lebih besar ya. Walaupun Membuat selisihnya ya nggak tidak banyak. nyaman buat penontonnya. Ya. Gitu ya. Dan itu angka yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Betul, Pak. betul. Dan itu ayatnya sifatnya tuh nggak qat'i pakai ayatnya tuh nggak pakai kiasan ya Pak. Ayatnya tuh memang benar-benar 1/sekian. Betul. Spesifik banget. Jadi Spesifik. Quran itu isinya ada yang ayat dengan angka-angka ya. Betul. Jadi itu nanti bisa teman-teman baca di Quran surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176 itu setidaknya 3 ayat itu kalau mau belajar waris harus hafal lah setidak-tidaknya gitu. Sehingga ngerti konteks Betul. pembagian itu memang ada di dalam Al-Quran ya Pak Betul. ya. Nah itu yang tadi yang zawil furud ya spesifik udah disebutkan dalam Quran sekian gitu ya. Apapun bisa kondisinya ngeles. begitu ya. Pak, jadi sekarang kalau kita mau bagi waris tapi nggak sesuai dasar syariat, dasarnya apa? Sebenarnya kalau pertanyaannya seperti itu pasti nggak boleh ya. Berarti nggak boleh ya Pak ya? Ya dalam hukum Islam ya harus sesuai dengan syariat Islam. Yang adalah fikih. Ya fikih itu kan produk pemahamannya gitu ya. Fikihnya bisa macam-macam beda-beda. Tapi semuanya itu berdasarkan syariat. Pasti kalau kita sebagai umat Islam apalagi awam ya kita pasti mengikutinya fikih. Fikih itu pasti ngikutinya syariah kan. Kalau Ya. kita pernah dengar istilahnya kompilasi hukum Islam, itu apa Pak? Nah, Ini sering dijadikan referensi waktu pembagian waris soalnya. betul. Nah, kompilasi hukum Islam itu sebenarnya salah satu bentuk dari fikih gitu ya. Jadi fikih yang udah ada Ya. dengan mazhab yang berbeda-beda. Betul. Kemudian ditulis ulang, diramu ulang, disusun ulang. Rembukan para ulama berarti ini. Betul, disusun oleh para ulama. Nggak ngarang ya Pak, ini bikinnya berdasarkan fikih juga ya Pak. Betul, gitu. betul. Jadi Jangan salah dasarnya paham. juga Jadi bukan bikin kitab baru bukan ya. Bukan. Jadi itu penafsiran juga, ulama juga belajar dari fikih, membaca kembali Al-Quran dan hadis, melihat konteks kita di Indonesia seperti apa. Nah kemudian itu dituangkan dalam kompilasi hukum Islam. Dan kompilasi hukum Islam ini dijadikan aturan oleh negara melalui Inpres Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Oke. Jadi pedoman kalau kita Muslim setidaknya salah satunya adalah kewarisan. Jadi kalau kita Muslim di Indonesia bagi warisan, nah kita lihat di kompilasi hukum Islam itu bagaimana. Dan ini yang dipakai jadi referensi di pengadilan agama berarti. Betul, pengadilan agama, notaris gitu ya, yang Ya. berkaitan dengan inilah dokumen hukum tentang harta dan keluarga gitu. Oke. Sebuah pertanyaan kritis, tolong jangan penontonnya menganggap ini aku durhaka ya. Kenapa warisan bagian anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan dan apa masih relevan zaman sekarang? Ya. Ini nanyanya acting ya. Aku ikhlas guys, aku ikhlas. Aku nurut apa yang ada di Quran, aku nurut adikku. Aku cuma 2 bersaudara, adikku laki-laki. Ya. Dia mau dapat lebih besar, nggak masalah. Tapi kan ada yang nanya nih Pak. Betul. Kenapa lebih besar laki-laki daripada perempuan dan relevansinya gimana dengan zaman sekarang? Kita Ya. sebagai umat muslim harus menyikapinya gimana? Iya, begini. Sebenarnya hukum kewarisan Islam itu kan tidak bisa lepas dari sistem keluarga dalam Islam. Jadi bagaimana Islam membangun hubungan antara anak dengan orang tua, anak laki-laki dengan anak perempuan, kemudian orang tua kepada anaknya. Ini kan ada sistem yang besar dan salah satunya itu nanti adalah kewarisan Islam. Oke. Nah, kenapa 2:1? Laki-laki itu dalam sistem kekeluargaan Islam itu sebagai penanggung jawab kewajiban yang sifatnya material keluarga. Nah ini perlu juga kita lihat ya. Jadi yang sifatnya material, nafkah, rumah, ya kan. Kalau pendidikan ini kewajiban laki-laki suami. Di undang-undang
perkawinan kita di kompilasi hukum Islam kita juga mengatakan suami itu Wajib memberi mewajib nafkah. nafkah gitu ya. Sehingga ketika ada keluarga atau pewaris yang meninggal dunia, pembagiannya diprioritaskan lebih besar kepada si anak laki-laki. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah hukum Islam, ini perubahannya sangat besar ya. Jangan dibayangkan ini kok 2:1. Kok laki-laki lebih besar gitu. Betul. Padahal zaman dulu sebelum Nabi iya, itu perempuan nggak dapat sama sekali. Bahkan dalam beberapa kasus itu bisa diwariskan. Ya. Jadi Jadi zaman jahiliyah itu perempuan propertinya laki-laki ya, Pak ya. Betul. Jadi ini tuh breakthrough sekali membuat orang Arab di masa itu perempuan boleh mewaris gitu ya, Pak. Betul. Boleh menerima waris, bahkan bisa protes ketika gak dapat warisan. Satu kisah ada sahabat perempuan datang ke Nabi waktu itu, orang tua mereka meninggal dalam keadaan perang. Jadi Nabi bilang, sahabat 2 anak perempuan itu datang ke Nabi. Wahai Nabi, semua harta ayahku diambil oleh pamanku, kata. Ini karena kebetulan anak si sahabat yang meninggal tadi di perang itu perempuan semua. Gak ada anak laki-laki. Gak ada anak laki-laki. Semua harta itu diambil oleh pamannya. Nah, Nabi bilang kamu punya hak 2/3 gitu. Oke. Nah, paham. Akhirnya dikasih gitu ya. Nah, bagaimana? Jadi kita suka lupa konteks turunnya ayat. Betul. Waktu itu keadaannya seperti apa gitu ya, Betul, Pak? Betul. Dan ini kan sebenarnya gradual ya. Gradual artinya ada konteks ayatnya, ada konteks historisnya. Kemudian sekarang kalau kita lihat sekarang itu juga kalau kita mau menafsirkan ya kita harus lihat konteks sekarang gitu ya. Sampai sekarang kan kalau kita lihat di kompilasi hukum Islam, kewajiban itu kan masih di suami. Ya. Walaupun di dalam praktik putusan pengadilan agama di Indonesia itu ada yang membagi 1:1. Oh, sampai pernah ada kejadian? Ada beberapa putusan yang mengatakan laki-laki dan perempuan itu 1:1. Kenapa dia memutuskan itu? Karena ternyata si laki-laki itu tidak berkontribusi terhadap keluarga. Bahkan ada juga kasus yang dia malah menjadi beban gitu ya. Dia jadi beban. Jadi memang hukumnya tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Harus pada konteks ayatnya turunnya kondisi masyarakat Arab seperti apa, dan juga bagaimana kita berkeluarga secara Islami. Kita harus kembalikan lagi itu ya, Pak. Betul. Jangan cuma mewarisnya doang. Tapi melaksanakan kekeluargaan dalam Islamnya harus kembali juga. Harus gitu. Dan ini juga kita mesti garis bawahi juga bahwa pembagian kewarisan itu ini bukan soal bisnis. Ini bukan soal untung rugi, bukan soal siapa paling banyak kontribusinya kita suka lupa apa kesannya gitu ya. Tapi waris ini sebenarnya adalah aturan dalam rangka ibadah kepatuhan kita kepada Allah juga. Ya. Jadi pembagian waris adalah ibadah, kita suka lupa itu, Pak ya. Jadi kayak misalkan kadang kan kita merasa membagi harta itu berarti kita akan dapat untung, kita jadi kaya raya gitu ya kan, atau kita rugi. Padahal sebenarnya enggak. Ini melaksanakan waris adalah ibadah, Pak. Kita lupa ya. Padahal sebenarnya waktu kita harta itu juga pada awalnya kan bukan milik kita kan. Ini titipan loh gitu supaya Pak ya. Itu punya orang tua kita atau punya anak kita gitu ya kan. Kemudian kita karena dia meninggal saja kemudian kita menerimanya gitu. Jadi jangan seolah-olah pembagian warisan itu dianggap jadinya loh kok dia jadi untung banyak gitu ya, kok saya jadi rugi gitu kan misalkan gitu ya. Dan itu bukan usaha kita ya. Karena waris itu kan usaha orang tua kita oleh Allah di hukum Islam itu ijbari, mau nggak mau memang harus diberikan, nggak dibawa ke kubur kan, nggak dibawa mobilnya dimasukin ke dalam makam kan enggak. Di Islam konsepnya nggak gitu. Iya. Jadi konsepnya itu nggak berdiri sendiri ya, Pak. Betul. Kita suka lupa itu. Sekarang banyak yang melaksanakan waris. Misalnya ada satu keluarga 3 bersaudara, 1 laki-laki 2 anak perempuan, lalu orang tuanya dua-duanya udah nggak ada. Kemudian atas kesepakatan bersama mereka bertiga udah kita bagi 3 aja sama rata. Yang kayak gitu itu sah apa enggak, atau ada teknis mau bagi ratanya gimana, Pak? Pembagian warisan itu kan
sudah diatur ya di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau membagi sesuai dengan kesepakatan kita? Para ulama bilang boleh-boleh saja. Ada beberapa syarat. Bolehnya itu ada beberapa syarat. Satu, mereka harus memahami pembagian warisan di dalam Al-Quran, di dalam syariat Islam itu seperti apa. Mereka harus paham dulu itu. Jadi dalam konteks keluarganya yang tadi misalkan 2 saudara laki-laki, perempuan itu berapa masing-masing bagiannya. Setelah mereka memahami, kemudian mereka mensepakati kalau kita bagi rata saja itu. Ya. Dan kesepakatan itu harus didasarkan pada kerelaan. Ya. Tidak boleh ada paksaan. Ridho dan sepakat berarti ya. yang. Dan yang terakhir adalah tidak ada tipu muslihat di dalam kesepakatan itu. Nah, kalau ini terpenuhi, ulama mengatakan boleh berdasarkan kesepakatan membagi harta warisan itu. Harta yang ditinggalkan itu ya bisa aja tergantung mereka kan, bisa bagi rata, bisa misalkan ini ada keluarga kita ini paling susah hidupnya, udah semuanya buat dia sajalah gitu. Atau bahkan misalkan kita nggak pembagiannya, justru Rumah ini buat siapa, rumah ini buat siapa gitu. Iya gitu. Nah itu boleh dilakukan. Kalau menurut saya biasanya kalau ada orang bertanya ya gimana cara membagi warisan, yang paling pertama sebenarnya ya yang harus dipegang itu prinsip musyawarahnya. Oke. Jadi dalam membagi waris itu satu musyawarah, jadi kita nggak bisa membagi waris itu tanpa musyawarah. Antar keluarga itu ya itu yang paling utama. Mau ada kesepakatan bagi rata atau bagian yang seperti apa, mau tidak ada ya musyawarah itu harus dilakukan. Dan ridho itu nggak bisa pura-pura ya Pak. Betul. Tahu gitu kan nggak bisa gitu. Iya. Ih dulu dia gini padahal nggak Betul. bisa. Ridho itu nggak bisa pura-pura, nggak bisa Iya. belakangan dia menyesal, nggak bisa Betul. ya Pak. Makanya Emang harus tadi ikhlas. syaratnya harus paham. Oke, sama-sama tahu. Betul. Haknya dia lebih besar. Dia yang kemudian memutuskan gitu ya Pak ya. Iya, Oke. betul. Ada 2 hal yang sering dibahas dalam waris Pak tentang disegerakan sama harus tentang disegerakan sama harus dilaksanakan gitu Pak. Iya. Si waris ini. Betul. Gimana komentarnya Bapak? Karena kan kita di keluarga Indonesia tuh sering ya nanti ajalah masa Iya, betul. baru meninggal 40 hari udah bahas waris gitu. Betul. Gimana tuh Pak? Betul. Nah, sebenarnya pertama begini ya, hukum waris itu kan asasnya atau prinsipnya itu ijbari. Ijbari itu artinya otomatis begitu orang meninggal maka hukum warisnya itu berlaku. Mau dia berapa menit ya, yang penting begitu meninggal hukum waris itu pasti berlaku. Itu yang dimaksud dengan ijbari. Nah, kewajiban ahli waris seketika waktu itu sudah wajib. Makanya ulama bilang segerakan membagi warisan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah segera itu gimana ukurannya? Itu memang segera itu tergantung pada konteks keluarga. Kita juga harus nggak bisa pukul rata 3 hari gitu ya. 4 hari, 40 Sebenarnya hari. nggak ada ketentuan itu. Ya nggak ada ketentuan itu, dalam ulama-ulama juga tidak menentukan batasan minimumnya atau maksimumnya segera itu seperti apa. Kembali pada keluarga masing-masing. Karena menyegerakan ini itu dianjurkan walaupun tidak ada batasan waktunya sampai kapan. Karena begini, membagi warisan ini kan berkaitan dengan sikap seseorang juga nanti. Jadi ahli waris ini kadang sekarang bisa jadi lagi moodnya kurang bagus Atau gitu kondisi ya. keuangannya lagi baik-baik aja Betul, sekarang. betul. 10 tahun kemudian Iya. nggak tahu. Dan juga nyawa kan tidak ada yang tahu kapan ya. Sekarang dia ahli waris, tiba-tiba nanti kalau nggak dibagi-bagi, akhirnya dia keburu meninggal. Iya. Oke. Dan anaknya nanti akan menuntut, ini orang tua saya belum dapat warisan yang Atau mana jangan-jangan nih? anaknya nggak tahu. Betul. Jadi nggak bisa melaksanakan waris. Iya, gitu. Iya, iya, Makanya oke. segera itu dilakukan memang tergantung pada keluarga masing-masing. Kita tahulah, kita kan sebagai manusia tahu kapan segera itu, atau sekarang ini kita sebenarnya udah melupakan gitu. Pasti tahulah masing-masing keluarga ya. Gitu. Pak, gimana pendapat Bapak kalau ada yang bilang gini, warisan itu
harus segera dibicarakan karena ini adalah tanggung jawab pemilik hartanya. Ya. Menurut Bapak gimana? Tanggung Nah. jawab siapa? Ya, tadi ya kita sampaikan bahwa waris ini kan hukum yang diatur untuk para ahli waris. Jadi justru tanggung jawabnya Tanggung jawabnya kepada para ahli waris. repot ini. Jadi sebenarnya bukan si pemilik harta yang bertanggung jawab karena dia udah meninggal, Iya. udah selesai. Iya, karena di dalam Islam itu kan yang bertanggung jawab kan mukallaf ya. Mukallaf itu orang yang dibebani hukum. Orang yang dibebani hukum itu dewasa, dia punya kecerdasan untuk melakukan itu, atau kok bahasa kita cakap hukum lah. Nah, orang meninggal kan dia udah nggak punya. Hukum waris itu kan muncul ketika Kalau sudah ada yang meninggal. Kalau tidak ada meninggal kan nggak ada hukum waris. Jadi ini bukan isunya si pemilik harta, tapi Betul. isunya si para ahli waris. Betul. Jadi Kewajiban justru ya. melaksanakannya pun dia udah nggak bisa kan, dia udah meninggal ya Pak ya. Betul. Oke. Dan kewajiban si pewaris itu sebenarnya kan mendidik anak, ya kan? Jadi mempersiapkan mental anak, memberikan pendidikan yang baik, dia karakter keagamaan dipersiapkan, sehingga kalau isu-isu yang seperti ini nanti misalkan dapat harta, mereka udah siap gitu. Itu kewajiban orang tua. Tapi kalau warisan, Pelaksanaannya oleh si ahli warisnya. iya betul. Karena kan dia juga nggak tahu kapan dia meninggal kan. Betul. Oke. Hartanya dia yang mana juga dia nggak tahu. Kita mesti bedain ya. Kita yang punya harta Betul. itu penting untuk memberikan edukasi tentang waris ini kepada ahli waris kita. Iya. Tapi kita yang sebagai ahli waris harus ngerti ilmunya supaya pas pelaksanaannya kita tahu apa yang harus dilakukan. Betul. Oke. Balik sekarang ke pertanyaan berikutnya yang lebih susah Pak. Sehingga kalau kita mau bikin rencana waris, siapa yang mesti kita ajak ngomong? Apakah ngomong sama ulama atau Iya. sama siapa Pak? Nah, pertanyaan ini biasanya kalau saya ya menganjurkan tergantung pada masing-masing keluarga. Apalagi konteks kita di Indonesia kayak tadi kan ada hukum barat, hukum adat, ada hukum Islam. Ya, betul. Hukum Islam walaupun di Indonesia kalau Muslim harus mengikuti hukum Islam ya, dia nggak boleh ngikut hukum adat atau hukum barat, harus hukum Islam. Nah, hukum Islam ini pun kan ada perbedaannya. Setidaknya ada yang mengikuti kompilasi hukum Islam, ada yang mengikuti fikih. Nah, kalau ngajak siapa atau konsultasi ke siapa, pertanyaannya coba dijawab dulu pertama, di keluarga kemungkinan ada konflik atau tidak. Oh, kok jadi beda nih Pak? Jadi isunya tentang konflik keluarga dulu. Betul. Jadi dalam membagi itu kan kita tahu ya. Ya. Kita sadar lah, kita lihat semuanya gitu ya. Baik-baik aja atau enggak nih? Iya. Ya. Kalau baik-baik aja sebenarnya siapa saja boleh, yang penting paham hukum waris. Kalau keluarganya adem, ya kan? Gak pernah ada bunyi ngek Iya, sama sekali. Semuanya iya. baik-baik hubungannya. Betul. Oke. Soleh-soleh gitu. Ya. Pak jangan gitu dong, siapa tahu yang berkonflik juga tetap soleh Pak. Kalau orang berkonflik udah pasti gak soleh sebenarnya. Oke. Kalau tidak berkonflik bicara sama siapa saja nggak masalah asal Nah, orangnya yang penting ngerti. paham. Ya, kalau paham itu udah standar, harus lah. Baik. Itu udah Tapi harus kalau ada dilakukan. konflik, Kalau ada konflik, saran saya pada orang yang paham tentang pembagian warisan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. karena ini udah jadi isu hukum. Betul. Karena Beda ya, Pak? Betul. Kalau nanti kemungkinan konflik kan pasti akan ke pengadilan. Ke pengadilan. Oh, sehingga Atau perlu bicara sama yang ngerti Betul. hukum. Berarti ke Harus. pengacara, Bisa ke ke pengacara, notaris bisa. yang mengerti hukum waris Islam. Iya. Karena tidak semua pengacara dan notaris mengerti ya Pak. Betul. Atau dosen lah. Dosen kan Oh, ada oke. dosen. Oke. Atau syariah. dosen hukum yang mengerti hukum waris sehingga dia Betul. bisa menjelaskan. Betul. Oke. Karena gini, Seru nih, ada guys. ya. Karena kenapa saya bilang harus ke yang paham hukum waris Islam di Indonesia? Karena ada hal-hal yang sangat prinsip yang berbeda dengan fikih pada umumnya dengan hukum Islam di Indonesia, gitu ya. Kayak misalkan, Ada prosedur hukum yang harus diikutin soalnya ya. ya, kayak misalkan gini, kewarisan saudara, ya kan, misalkan kewarisan saudara itu antara fikih yang umumnya dengan yang ada di Indonesia itu ada kompilasi hukum Islam ada perbedaan. Saudara itu tampil kalau di dalam fikih orang ayahnya si pewaris dan anak laki-laki yang harus meninggal.
Oke. Jadi dua-duanya harus ada, harus meninggal. Jadi nggak boleh masih hidup. Nah, tapi kalau dalam kompilasi hukum Islam, orang tuh ayahnya udah meninggal, anaknya itu bukan hanya anak laki-laki, tapi semua anaknya juga harus nggak ada. Kalau masih ada anak perempuan misalkan, dia Maka masih dia mewaris. iya, saudara nggak dapat waris. Gitu. Nah, kadang kan ada tuh yang biasanya kan ayahnya si anak ini meninggal, tiba-tiba paman-pamannya si Oh ya, ini, pamannya klaim. kamu kan anak perempuan, saya dapat, kata dia gitu ya kan. Dan kamu anak satu-satunya perempuan, dalam fikih nih dapat. Kata si anak, lah di kompilasi hukum Islam nggak dapat bapak, kan saya ada, karena saya anak. Oke. Bapak belum dapat karena harusnya kalau nggak ada anak baru dapat. Nah, situasi-situasi ini kalau misalkan sejak awal sudah muncul kemungkinan ada konflik, kalau misalnya kita langsung ke ahli hukum yang ada di Indonesia, ini kita bisa lebih Baik. memprediksi hukum yang akan berlaku nanti ke depan, sehingga kita harus memutuskan apa sebagai ahli waris keluarga, kita udah lebih tahu lah gitu ya. Kalau kita hanya batas di fikihnya, nanti begitu di pengadilan kita lihat, wah kok beda nih, jangan-jangan ini bukan hukum Islam gitu. Oke. Jadi kita mesti menyerahkan pada ahlinya, Pak. Betul. Karena ada prosedur hukum yang harus dilakukan pada saat melaksanakan waris. Karena sekarang kan menetapkan ahli waris juga harus ke pengadilan kan, Pak? Iya, Ya, betul. jadi ada prosedur hukum yang harus dilakukan oleh semua orang pada saat melaksanakan waris. Jadi mari kita berdiskusi pada ahlinya. Pertanyaan terakhir, Pak. Sebagai pemilik harta, tentunya kita sendiri udah ada keinginan memperuntukkan harta ini untuk sebuah niat yang berbeda gitu. Misalnya tidak hanya untuk waris aja. Gimana memastikan bahwa setelah kita meninggal harta itu dikelola sesuai dengan niat kita. Berarti untuk wasiat sepertinya nih Pak. Ada syarat-syarat wasiat nggak? Iya. Pertama begini, kalau kita menginginkan harta kita nanti ketika meninggal dunia itu harus seperti apa? Memang Islam sudah memberikan beberapa instrumen ya yang bisa dilakukan. Kalau misalkan kita mau melakukan itu waktu hidup, itu ada hibah, ada sedekah, macam-macam lah. Baik. Tapi kalau misalkan Begitu sudah meninggal? nanti dilakukan ketika meninggal, itu wasiat, namanya ada wasiat. Baik. Nah, wasiat ini Clear dulu Pak. Hibah itu diberikan saat masih hidup. betul, dibuat dan dilaksanakan masih hidup. Saat masih hidup. Tapi kalau wasiat berarti Dibuat orangnya sudah masih meninggal. hidup. Dibuatnya masih hidup, pelaksanaannya sesudah meninggal. Iya, betul. Oke. Nah, Apa syaratnya wasiat Nah. Pak? Langsung banyak yang nyatet nih. ya, pertama wasiat itu dibuat tadi ya, mesti dalam keadaan sadar si pewasiatnya. Kemudian bisa tertulis, kalau tidak tertulis maka harus ada saksi. Kalau baiknya, kalau punya kemampuan ekonomi, baiknya dibuat dalam akta notaris ya, supaya lebih Ada prosedur hukum yang harus Betul. dilakukan. Baik. Jadi akta notaris ini kan nanti membantu para ahli waris untuk pelaksanaan, jadi nggak bingung lagi harus seperti apa gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam hukum Islam itu, wasiat itu ada batas maksimumnya. Nah, batas maksimumnya itu 1/3. Sehingga kalau misalkan saya merasa 1/3 itu terlalu kecil misalkan, maka mau tidak mau kita harus waktu hiduplah lakukan itu kebaikan itu gitu. Karena ketika meninggal ada hak ahli waris juga yang harus diterima gitu ya kan, nggak boleh kita sepenuhnya. Karena dulu ada masa Nabi, dia orang kaya, soleh, kemudian dia katakan pada Nabi, Nabi kalau nanti saya meninggal, saya serahkanlah semua harta saya ini. Kata Nabi jangan, ya udah deh setengah. Jangan. Jadi aturan wasiat tuh ada cerita seperti itu di masa Nabi. Betul. Nah, kata Nabi 1/3 itu udah paling banyak. Sisanya serahkan kepada ahli warismu, keluargamu. Kata Nabi begitu. Nah, terus yang selanjutnya yang mesti juga kita perhatikan adalah tujuan wasiatnya. Nah, tujuan wasiat itu nggak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Dan penting juga dicatat, kadang-kadang kita kan agak keliru memahami wasiat itu mesti untuk aktivitas ritual ibadah gitu. Bangun masjid, bangun musola, kuburan. Tidak gitu ya. selalu begitu. Tidak selalu harus begitu. Yang paling penting adalah satu, bermanfaat buat orang lebih banyak, itu jauh lebih baik. Juga
tidak melanggar hal-hal yang diharamkan. Jadi nggak boleh juga wasiat tapi misalkan ini untuk yang orang mungkin di sana nanti bisa melakukan kemaksiatan gitu ya, itu nggak boleh. Atau mendukung kegiatan-kegiatan yang sudah jelas-jelas melanggar hukum Bertentangan itu sama Islam. itu nggak boleh. Nah, yang terakhir penerima wasiat ini itu boleh orang pribadi, boleh juga masyarakat atau organisasi masyarakat, tapi tidak boleh para ahli waris. Oke, itu pembedanya. Iya. Jadi wasiat di dalam Islam tidak boleh kepada ahli waris. Betul. Justru wasiat itu di luar ahli warisnya dan tidak boleh mengurangi, tidak boleh melanggar porsinya ahli waris gitu ya Betul. Pak. Oke. Jadi nanti penerima ini akan menerima, karena kan nanti dilakukan di awal ya. Jadi dia diserahkan di awal, baru kemudian nanti para ahli waris itu menerima sisanya gitu ya, sisa dari harta yang ditinggalkan. Sehingga kalau nanti yang menerima juga ahli waris wasiatnya, ini kan jadi double jadinya. Betul. Jadi double. Dan Islam udah mengatur kalau meninggal udah ada aturan warisnya gitu kan. Kalau misalkan mau aturannya yang lain ya kembali tadi ya boleh-boleh saja, tinggal disepakati gitu kan. Kalau mau ngasih lebih kasihnya hibah, berarti Iya. sebelum meninggal gitu ya Iya, Pak. Ya. betul. Oke, terima kasih. Jadi mari kita bedain antara hibah, bedain antara wasiat, bedain juga tentang aturan waris. Seru banget Pak obrolannya, kayaknya nih ditambah 3 jam lagi juga belum selesai. Makasih banyak. Kita Siap. nambah ilmu banyak banget dengan mengerti tentang waris ini. Ternyata kita jadi bisa melaksanakan ibadah dengan lebih baik. Perencanaan keuangan itu ternyata luas sekali, juga turut membantu ibadah kita sebagai umat muslim dan muslimat. Nah teman-teman, terima kasih sudah mengikuti obrolan kita kali ini. Jangan cuma dengerin buat kamu aja, yuk share ke banyak teman-teman kamu. Saya Ligwina Hananto, Nyonya Rumah pamit. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya dan tetap belajar finansial bareng semuanya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih banyak sudah.